Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita diberi kesehatan di masa pandemi COVID-19. Salawat bering salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala BNPT beserta para staf, yang saya hormati Dewan Juri, yang saya hormati Dewan Penyelenggara acara ini, serta teman-teman dari Sabang hingga Merauke yang saya banggakan. Selalu ada cerita di balik sebuah peristiwa. Pun demikian, ketika akhirnya Pancasila disahkan sebagai dasar negara kita, butuh proses yang panjang untuk bisa sampai di sana. Di samping juga tak menegakkan, tak berlebihan jika proses pembuatan ideologi negara ini kemudian menjadi salah satu sejarah terpenting bagi Indonesia. Kita sebagai negara yang besar harus tahu apa itu Pancasila. Nama Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata, yang ini panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau ras. Dengan kata lain, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 5 sendi utama yang menyusun Pancasila, termasuk ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan semua ini tercantum pada paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah sempat mengalami perubahan pada kandungan dan urutan 5 sila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan, Pancasila akhirnya menjadi Pancasila seperti yang kita kenal. Pada 1 Juni 1945 lahirlah istilah Pancasila. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dalam pidato Montanya yang kemudian dikenal sebagai judul lahirnya Pancasila. Dasar-dasar sebagai berikut: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, dasar perwakilan, dasar pemusyawaratan, kesejahteraan sosial, ketuhanan. Nama Pancasila diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni itu. Usulan Soekarno diterima dengan baik oleh semua peserta sidang. Setelah itu, tanggal 1 Juni 1945 pun diketahui sebagai hari lahirnya Pancasila. Sebelum sidang pertama berakhir, suatu panitia kecil dibentuk untuk tak hanya merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara, mengacu pada pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, tetapi juga menjadikan dokumen ini sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Dari panitia kecil itu dipilih 9 orang yang kita kenal dengan Panitia 9 untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Pada isi pidato itu adalah bagaimana perjuangan pembentukan Pancasila pada masa penjajahan yang sangat mereka mengorbankan nyawa-nyawa mereka hingga mereka pun berani mengorbankan nyawa mereka sendiri hanya untuk merumuskan dasar-dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sekian dari saya, apabila salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.